Nah, kawan-kawan, drawing 16 besar UCL sudah dilakukan, yang mana 16 klub akan bertanding di babak 16 besar ini. Nah, kawan-kawan, 16 klub yang akan bertanding ini berada di posisi peringkat 1 sampai ke 16, yang mana 8 klub sudah berjuang di babak playoff dan berhasil memenangkan pertandingan dan melaju ke babak 16 besar. Berbeda dari peringkat 1 sampai ke 8, mereka tidak melalui playoff karena mereka berhasil lolos otomatis ke babak 16 besar. Nah, di peringkat pertama sampai ke 8, kemarin ada Liverpool, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Inter Milan, dan Lille. Nah, sedangkan 8 klub lainnya harus berjuang di babak playoff kemarin, yang mana tim-tim ini seperti Real Madrid, Bayern Munchen, Feyenoord, Club Brugge, PSG, PSV, Benfica, dan Dortmund harus berjuang melalui babak playoff dengan menyingkirkan 8 klub lainnya. Nah, dengan meraih kemenangan, 8 klub ini harus dipertemukan dengan peringkat 1 sampai ke 8. Nah, maka 16 tim yang akan bertanding di babak 16 besar ini sudah terlihat. Nah, sekarang yang mau kita bahas ini adalah siapa saja lawan yang akan bertanding di babak 16 besar ini. Nah, berhubung hasil drawing sudah ditentukan, maka kita akan membahas klub pertama yang akan saling bertanding di babak 16 besar ini. Nah, pertama ini kita akan membahas PSG. PSG harus melalui langkahnya ke babak 16 besar UCL musim ini. Nah, di playoff, PSG berhasil mengalahkan Stade Brugge dengan skor agregat yang cukup jauh, yakni 10-0. Namun, di babak 16 besar ini, mereka harus dipertemukan dengan peringkat pertama klasemen, yakni Liverpool. Nah, raksasa Perancis ini akan berjumpa dengan Liverpool. PSG harus mengawali langkah babak 16 besar mereka dengan langkah yang agak sulit, karena mereka melawan peringkat pertama klasemen UCL, yakni Liverpool. Nah, semoga aja PSG bisa memberikan Liverpool perlawanan. Nah, di pertandingan kedua ada Club Brugge. Nah, yang mana Club Brugge berhasil melangkah ke babak 16 besar dengan melalui playoff. Nah, dengan mengalahkan Atalanta di babak playoff, di babak 16 besar ini, Club Brugge harus berhadapan dengan Aston Villa. Nah, Aston Villa mungkin tidak bisa meremehkan Club Brugge karena dengan kalahnya Atalanta, Club Brugge harus berjuang sampai titik darah penghabisan melawan Aston Villa di babak 16 besar ini. Nah, di pertandingan ketiga babak 16 besar ada Real Madrid. Nah, Real Madrid berhasil mengalahkan Manchester City di babak playoff. Namun, di babak 16 besar ini, mereka harus berjumpa dengan rival sekotanya, yakni Atletico Madrid. Nah, Atletico Madrid berhasil bertemu dengan Real Madrid di babak 16 besar. Dua raksasa Madrid itu akan saling menyingkirkan di babak 16 besar ini. Ini mungkin adalah pertandingan yang cukup menarik karena mereka sangat kuat di La Liga, bahkan posisi mereka sebagai posisi yang berhimpitan. Nah, di pertandingan keempat ada PSV. PSV berhasil maju ke babak 16 besar dengan melalui babak playoff. Nah, di babak 16 besar ini PSV harus mendapatkan lawan yang cukup kuat, yang mana PSV harus berjumpa dengan Arsenal di babak 16 besar. Seperti yang kita tahu bahwa Arsenal mungkin akan berjuang secara habis-habisan di babak 16 besar ini karena mereka harus berjuang memenangkan trofi Liga Champions. Nah, raksasa Liga Belanda itu akan berjumpa dengan Arsenal di babak 16 besar. Nah, di pertandingan kelima ada Benfica. Benfica berhasil maju ke babak 16 besar melalui babak playoff. Nah, di babak 16 besar ini, Benfica akan berjumpa dengan Barcelona. Nah, Benfica seharusnya lebih berhati-hati karena di fase Liga Champions ini, Barcelona jarang mengalami kekalahan. Nah, kita doakan saja semoga Benfica bisa memberikan permainan yang bagus saat melawan Barcelona nanti. Nah, di pertandingan ke-6 ada Borussia Dortmund. Borussia Dortmund harus memulai langkah mereka ke babak 16 besar ini dengan melalui babak playoff. Nah, di babak 16 besar ini, Dortmund akan berjumpa dengan Liga Prancis, yakni Lille, yang mana Dortmund
berhasil mengalahkan Sporting Lisbon di babak playoff, dan babak 16 besar ini Dortmund berjumpa dengan Lille. Nah, ini juga akan merupakan pertandingan yang menarik untuk ditonton. Nah, di pertandingan ketujuh ada Bayern Munchen. Nah, Bayern Munchen harus berjumpa dengan rival seliganya, yakni Bayer Leverkusen. Nah, Bayern Munchen harus mengawali langkah mereka di babak 16 besar ini dengan bertanding melawan Bayer Leverkusen. Nah, di babak playoff kemarin, Bayern Munchen berhasil mengalahkan Celtic dengan skor agregat 3-2. Namun, di babak 16 besar ini, mereka harus berjumpa dengan saingan mereka di Bundesliga, yakni Bayer Leverkusen. Nah, ini mungkin pertandingan yang cukup menarik karena dua raksasa Bundesliga musim ini sedang bertanding di fase babak 16 besar Liga Champions. Kita saksikan saja saat mereka bertanding. Nah, semoga Bayern Munchen berhasil melangkah ke babak selanjutnya dengan mengalahkan Bayer Leverkusen. Nah, di pertandingan ke-8 ada Feyenoord. Feyenoord harus mengawali langkah mereka di babak 16 besar ini dengan berjumpa Inter Milan. Nah, kawan-kawan, ini cukup menarik ya kawan-kawan, karena Inter Milan kan berasal dari Serie A. Dan Feyenoord di babak playoff berhasil menyingkirkan salah satu perwakilan dari Serie A juga, yakni AC Milan. Nah, di babak 16 besar ini, Feyenoord harus berjumpa lagi dengan perwakilan Serie A, yakni Inter Milan. Nah, apakah Feyenoord berhasil memulangkan satu-satunya perwakilan dari Serie A di babak 16 besar UCL ini, atau mungkin Inter Milan berhasil membalaskan dendam rival seliganya kepada Feyenoord? Kita saksikan saja saat mereka bertanding. Nah, kawan-kawan, itulah beberapa pertandingan di babak 16 besar UCL ini. Nah, kawan-kawan, babak 16 besar ini akan dimulai pada tanggal 4 dan tanggal 5 Maret. Lalu, tanggal 11 dan tanggal 12. Sedangkan quarter final akan ditandingkan pada tanggal 8 sampai 9 April, lalu tanggal 15 sampai tanggal 16 April. Nah, semifinal akan dimulai pada tanggal 29 sampai 30 April dan tanggal 6 sampai tanggal 7 Mei. Lalu, babak final akan dimulai pada tanggal 31 Mei. Nah, di tanggal 31 Mei ini, kita akan melihat sang juara baru UCL musim ini. Nah, menurut kawan-kawan, siapa kandidat yang kuat untuk memenangkan Piala Liga Champions musim ini? Tulis di kolom komentar pendapat kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah, saya pribadi meminta maaf. Nah, kawan-kawan, see you next video.